Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Agus Renda, NPM 25010327. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan Critical Book Review atau CBR mata kuliah statistik dengan materi distribusi frekuensi. Dalam CBR ini, kami membandingkan dua buku, yaitu Metode Statistika karya Profesor Dr. Sujana sebagai buku utama, dan Statistik Teori dan Aplikasi edisi 8 jilid 1 karya J. Suprapto sebagai buku pembanding. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Statistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama untuk mengolah dan menganalisis data. Salah satu materi dasar yang perlu dipahami adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi membantu kita menyusun data yang jumlahnya banyak menjadi lebih rapi sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Materi ini juga menjadi dasar sebelum mempelajari materi statistik lainnya. Oleh karena itu, kami melakukan critical book review terhadap dua buku tersebut untuk mengetahui bagaimana masing-masing penulis menjelaskan materi distribusi frekuensi sekaligus membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua buku tersebut. Rumusan masalah dalam CBR kami adalah: pertama, bagaimana pembahasan distribusi frekuensi pada buku Metode Statistika karya Sujana. Kedua, bagaimana pembahasan distribusi frekuensi pada buku Statistik Teori dan Aplikasi karya J. Suprapto. Ketiga, apa persamaan dan perbedaan dari kedua buku tersebut? Dan yang terakhir, apa saja kelebihan serta kekurangan dari masing-masing buku? Adapun tujuan dari penyusunan CBR ini adalah: 1. Memenuhi tugas mata kuliah statistik. 2. Memahami materi distribusi frekuensi dari dua buku yang berbeda. 3. Membandingkan isi buku secara objektif. 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing buku. Kami berharap CBR ini dapat menambah wawasan mengenai distribusi frekuensi, membantu mahasiswa dalam memilih referensi yang sesuai, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menilai sebuah buku. Demikian penyampaian pendahuluan dari saya. Selanjutnya pembahasan mengenai isi buku utama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ryan Prabowo, NPM 25010338. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi buku dari buku utama, yaitu Metode Statistika karya Profesor Dr. Sujana, khususnya mengenal pengertian distribusi frekuensi. Sebelum membahas lebih jauh, coba kita bayangkan kalau kita memiliki puluhan bahkan ratusan data. Tentunya akan cukup sulit jika kita harus melihat satu persatu, bukan? Nah, disinilah peran distribusi frekuensi menurut buku ini. Distribusi frekuensi adalah cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau kelompok tertentu agar data menjadi lebih rapi, lebih teratur, dan lebih mudah dipahami. Melalui distribusi frekuensi, kita tidak hanya mengetahui jumlah data pada setiap kelompok, tetapi juga bisa melihat bagaimana pola penyebaran data tersebut. Dengan begitu, proses analisis menjadi lebih mudah dibandingkan jika kita hanya melihat data mentah. Buku Metode Statistika juga menjelaskan bahwa distribusi frekuensi merupakan dasar dalam penyajian data statistik. Setelah data disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data tersebut dapat disajikan lagi dalam bentuk grafik seperti histogram maupun poligon frekuensi, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa distribusi frekuensi memiliki peran yang sangat penting dalam statistika karena membantu mengubah data yang awalnya rumit menjadi informasi yang lebih sederhana, tertekstur, dan mudah dianalisis. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan buku Metode Statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rizky Ramadan, NPM 25010300. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan buku Metode Statistika karya Profesor Dr. Sujana. Setelah kita memahami apa itu distribusi frekuensi, tentu muncul pertanyaan, bagaimana cara menyusunnya? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar data dapat disusun dengan baik. Langkah pertama adalah mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang kita miliki. Setelah itu, kita menghitung jangkauan atau range
yaitu selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Selanjutnya, kita menentukan jumlah kelas. Dalam buku ini dijelaskan bahwa jumlah kelas dapat ditentukan menggunakan rumus Sturges sehingga pembagian data menjadi lebih teratur dan sesuai dengan banyaknya data yang dimiliki. Setelah jumlah kelas diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Panjang interval ini digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan data dalam setiap kelas. Kemudian, semua data dimasukkan ke dalam interval yang telah dibuat, lalu dihitung beberapa banyak data yang terdapat pada setiap kelas. Hasil akhirnya akan membentuk sebuah tabel distribusi frekuensi yang lebih rapi dan mudah dibaca. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Habib. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif, histogram, dan poligon frekuensi berdasarkan buku metode statistika karya Profesor Dr. Sudjana. Setelah tabel distribusi frekuensi selesai dibuat, ternyata data tersebut masih bisa disajikan dalam beberapa bentuk lain agar lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menunjukkan perbandingan jumlah data pada setiap kelas terhadap keseluruhan data. Biasanya hasilnya dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persentase. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi yang dihitung secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Penyajian ini sangat membantu ketika kita ingin mengetahui berapa banyak data yang berada di bawah atau di atas suatu nilai tertentu. Histogram merupakan grafik berbentuk batang yang menunjukkan frekuensi pada setiap kelas interval. Sedangkan poligon frekuensi merupakan grafik berbentuk garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas, sehingga pola penyebaran data dapat terlihat lebih jelas. Menurut saya, pembahasan pada bagian ini cukup menarik karena tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga menunjukkan bagaimana data dapat disajikan secara visual. Dengan adanya grafik, pembaca akan lebih mudah memahami pola distribusi data dibandingkan hanya melihat angka-angka dalam tabel. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya akan membahas isi dari buku pembanding, yaitu Statistik, Teori dan Aplikasi edisi 8, Jilid 1, karya J. Supranto. Dimulai dari pembahasan mengenai distribusi frekuensi data kualitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Putra. Selanjutnya saya akan membahas isi dari buku pembanding, yaitu Statistik, Teori dan Aplikasi edisi 8 Jilid 1 karya J. Supranto, khususnya mengenai distribusi frekuensi data kualitatif. Berbeda dengan buku sebelumnya, buku ini mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa data yang kita miliki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada bagian ini, penulis lebih dulu membahas data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategori atau sifat, bukan angka. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, jurusan, warna favorit, atau pekerjaan. Untuk menyajikan data seperti ini, digunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel tersebut menunjukkan beberapa banyak data yang termasuk dalam setiap kategori sehingga informasi menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga menjelaskan frekuensi relatif dan persentase. Frekuensi relatif menunjukkan perbandingan jumlah data pada suatu kategori dengan jumlah seluruh data, sedangkan persentase digunakan agar hasilnya lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Menurut saya, cara penyampaian dalam buku ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Penjelasan diberikan secara bertahap sehingga pembaca, terutama mahasiswa yang baru belajar statistika, tidak akan merasa kesulitan mengikuti materi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan pembahasan mengenai distribusi frekuensi data kuantitatif, termasuk cara menentukan jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diferensia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Statistik, Teori dan Aplikasi edisi 8 Jilid 1 karya J. Supranto, yaitu mengenai distribusi frekuensi data kuantitatif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan jumlah kelas terlebih dahulu. Jumlah kelas ini bertujuan agar data dapat dikelompokkan secara lebih rapi dan mudah dipahami.
Setelah jumlah kelas ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan interval kelas, yaitu lebar setiap kelompok data, interval yang tepat yang membuat penyajian data menjadi lebih jelas dan tidak terlalu padat maupun terlalu sedikit. Kemudian, penulis juga menjelaskan tentang batas kelas, yaitu batas bawah dan batas atas pada setiap interval. Batas kelas ini sangat penting karena menjadi acuan dalam mengelompokkan setiap data ke dalam kelas yang sesuai. Menurut saya, penjelasan dalam buku ini cukup mudah dipahami karena disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan, data kuantitatif, hingga proses penyusunan tabel distribusi frekuensi. Selain itu, bahasa yang digunakan juga cukup sederhana, sehingga memudahkan pembaca, terutama mahasiswa yang baru mempelajari statistika. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman saya akan membahas frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, grafik distribusi frekuensi, serta kurva Lorenz yang juga dijelaskan dalam buku statistik, teori dan aplikasi karya J. Supranto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Ramayani, NPM 25010312. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari buku statistik, teori, dan aplikasi edisi 8 jilid 1 karya J. Supranto, yaitu mengenai frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, grafik distribusi frekuensi, kurva Lorenz, serta aplikasi komputer. Setelah tabel distribusi frekuensi selesai disusun, buku ini menjelaskan bahwa data dapat disajikan dalam beberapa bentuk agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang pertama adalah frekuensi relatif, yaitu perbandingan antara frekuensi pada setiap kelas dengan jumlah seluruh data. Frekuensi relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal atau persentase sehingga kita dapat melihat proporsi setiap kelompok data dengan lebih jelas. Selanjutnya, ada frekuensi kumulatif, yaitu hasil penjumlahan frekuensi secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Penyajian ini membantu kita mengetahui jumlah data yang berada sampai pada batas kelas tertentu. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik distribusi frekuensi. Menurut buku ini, grafik sangat membantu pembaca dalam melihat pola penyebaran data secara visual sehingga informasi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat angka-angka pada tabel. Buku ini juga memperkenalkan kurva Lorenz, yaitu grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan atau ketimpangan suatu distribusi, misalnya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan kurva Lorenz, kita dapat melihat apakah suatu distribusi cenderung merata atau justru menunjukkan adanya kesenjangan. Selain itu, pada bagian akhir bab juga disajikan ringkasan rumus yang memudahkan pembaca dalam mengingat konsep-konsep penting. Penulis juga memberikan gambaran mengenai penggunaan aplikasi komputer untuk membantu proses pengolahan dan penyajian data statistik agar lebih mudah, cepat, dan efisien. Menurut saya, salah satu kelebihan buku ini adalah penyajiannya yang cukup lengkap, tidak hanya membahas teori, tetapi juga menunjukkan bagaimana data dapat disajikan secara visual dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam analisis statistik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman saya akan memasuki bab 3, yaitu membahas persamaan dan perbedaan antara buku metode statistik karya Sujana dan statistik, teori, dan aplikasi karya J. Supranto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sipa, NPM 25010334. Selanjutnya, saya akan membahas persamaan dan perbedaan antara buku Metode Statika karya Profesor Dr. Sujana dengan buku Statik, Teori, dan Aplikasi edisi 8 jilid 1 karya J. Supranto. Setelah kami mempelajari kedua buku tersebut, kami menemukan bahwa keduanya memiliki beberapa persamaan. Pertama, kedua buku sama-sama mempelajari konsep dasar distribusi frekuensi, mulai dari pengertian, tujuan, hingga cara penyajian data dalam bentuk tabel. Kedua buku juga menjelaskan tentang frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, serta penggunaan grafik untuk mempermudah pembaca memahami penyebaran data. Selain itu, kedua penulis juga memberikan contoh agar pembaca lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Namun, di balik persamaan tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang cukup jelas. Buku Metode Statika karya Sujana lebih
diletakkan pada pembahasan teori dan konsep dasar statik. Penjelasannya lebih rinci dan sistematis sehingga sangat cocok digunakan sebagai referensi untuk memahami dasar-dasar statika. Sementara itu, buku Statik Teori dan Aplikasi karya J. Supranto lebih menekankan pada penerapan materi. Buku ini membahas distribusi frekuensi dengan bahasa yang lebih sederhana serta dilengkapi pembahasan mengenai data kualitatif, kurva Lorenz, hingga penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahan data. Menurut kami, kedua buku ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi justru saling melengkapi. Buku Sujana lebih unggul dalam memberikan pemahaman teori yang kuat, sedangkan buku J. Supranto lebih unggul dalam memberikan contoh penerapan yang lebih praktis. Demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan kelebihan dari buku Metode Statika karya Profesor Dr. Sujana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Billy Septian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kelebihan dari buku Metode Statistika karya Prof. Dr. Sujana. Setelah mempelajari buku ini, menurut kelompok kami terdapat beberapa kelebihan yang membuat buku ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari statistika. Kelebihan yang pertama, materi disusun secara runtut dan sistematis. Pembahasan dimulai dari konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi hingga penyajian data dalam bentuk grafik. Urutan seperti ini membuat pembaca lebih mudah mengikuti alur pembelajaran. Kelebihan yang kedua, penjelasan teorinya cukup lengkap dan mendalam. Buku ini tidak hanya menjelaskan cara menghitung, tapi juga membantu pembaca memahami konsep di balik setiap langkah yang dilakukan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh penyelesaian soal yang disusun secara bertahap. Hal tersebut sangat membantu pembaca untuk memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam proses pengolahan data. Menurut kami, kelebihan lain dari buku ini adalah bahasa yang digunakan bersifat ilmiah dan konsisten, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman mengenai statistika. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, tentu masih ada beberapa hal yang dapat menjadikan bahan evaluasi. Pembahasan mengenai kekurangan buku akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naysila Puspita, NPM 2510314. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari buku Statistik Teori dan Aplikasi edisi 8 jilid 1 karya J. Supranto. Setelah kami mempelajari buku ini, kami menemukan beberapa kelebihan yang menjadi nilai tambah dibandingkan buku pembanding sebelumnya. Kelebihan yang pertama adalah bahasa yang digunakan lebih sederhana dan mudah dipahami. Penulis menjelaskan materi dengan kalimat yang tidak terlalu rumit sehingga lebih mudah diikuti, terutama oleh mahasiswa yang baru mempelajari statistika. Kelebihan yang kedua, pembahasan materinya cukup lengkap. Buku ini tidak hanya membahas distribusi frekuensi secara umum, tetapi juga menjelaskan distribusi frekuensi data kualitatif, data kuantitatif, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, grafik distribusi frekuensi, hingga kurva Lorenz. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan ringkasan rumus, contoh soal, latihan, dan pembahasan mengenai aplikasi komputer. Menurut kami, hal tersebut sangat membantu pembaca untuk memahami materi sekaligus melihat bagaimana statistika dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kelebihan lainnya adalah penyajian materi yang lebih praktis dan terstruktur. Setiap pembahasan disusun secara bertahap sehingga pembaca dapat mengikuti alur materi dengan lebih mudah. Menurut kelompok kami, buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, khususnya yang ingin memahami statistika tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari sisi penerapannya. Demikian penjelasan dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alivia Yasmin Siva Ayu, NPM 25010328. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari kedua buku yang telah kami review. Pertama, buku Metode Statistika karya Profesor Dr. Sujana. Menurut kelompok kami, buku ini memiliki pembahasan teori yang sangat lengkap, namun bahasa yang digunakan cenderung lebih formal dan akademis, sehingga bagi pembaca yang baru mempelajari statistika, beberapa bagian mungkin membutuhkan waktu lebih untuk dipahami. Selain itu, tampilan buku ini juga lebih sederhana dengan ilustrasi yang terbatas. Akibatnya, pembaca yang lebih menyukai pembelajaran secara visual mungkin merasa materi kurang menarik dibandingkan buku-buku statistik yang lebih baru. Selanjutnya, pada buku Statistik Teori dan Aplikasi edisi 8 jilid 1 karya J. Supranto,
Kami menilai bahwa bahasa yang digunakan memang lebih sederhana dan mudah dipahami. Namun, pada beberapa bagian, pembahasan teori disampaikan secara lebih ringkas, sehingga pembaca yang ingin memahami konsep secara lebih mendalam mungkin masih memerlukan referensi tambahan. Walaupun demikian, kedua buku tetap memiliki kualitas yang sangat baik dan saling melengkapi. Buku Sujana lebih unggul dalam memberikan dasar teori yang kuat, sedangkan buku J. Supranto lebih menonjol dalam penyajian materi yang praktis dan mudah dipahami. Menurut kami, perbedaan tersebut bukan menjadi kelemahan yang mengurangi nilai buku, tetapi justru menjadi kelebihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari presentasi Critical Book Review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Dwi Rayu dengan NPM 25010333. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil critical book review yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua buku sama-sama memberikan pembahasan yang baik mengenai distribusi frekuensi, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Buku Metode Statistika karya Profesor Dr. Sujana lebih menekankan pada pembahasan teori yang mendalam dan penyusunan konsep secara sistematis. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar statistika secara lebih rinci. Sementara itu, buku Statistik, Teori dan Aplikasi edisi 8 Jilid 1 karya J. Supranto lebih menonjol pada penyampaian materi yang praktis, menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh, latihan, dan pembahasan yang dekat dengan penerapannya. Hal ini membuat buku tersebut lebih mudah dipelajari, terutama bagi mahasiswa yang baru mengenal statistika. Menurut kelompok kami, kedua buku ini tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Jika digunakan secara bersamaan, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih utuh, baik dari sisi teori maupun penerapannya. Sebagai saran, kami berharap pada edisi-edisi berikutnya, kedua buku dapat terus diperbarui dengan contoh-contoh yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, serta memanfaatkan teknologi dan aplikasi statistik yang saat ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan maupun penelitian. Dengan begitu, materi akan semakin mudah dipahami dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Demikian presentasi critical book review dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai materi distribusi frekuensi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan kami sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.